Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu perancangan Federal Enterprise Architecture Framework atau yang kita kenal yaitu FAF untuk pengelolaan keuangan pada PT XYZ di Kota Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Berikut adalah anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Aulia Rahman, dan M. Frizi Octario. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan aspek keuangannya. Nah, seiring dengan pertumbuhan perusahaan ini, volume data keuangannya perlu dikelola juga meningkat, mencakup transaksi, pelaporan, dan pencatatan secara berkelanjutan. Nah, saat ini proses pengelolaan keuangan di PT XYZ ini masih menggunakan metode manual, yaitu yang berbasis aplikasi Microsoft Excel. Nah, meskipun Microsoft Excel ini banyak digunakan sebagai alat bantu pencatatan, penggunaan aplikasi ini secara eksklusif dan tanpa dukungan sistem terintegrasi. Nah, kemudian menimbulkan beberapa permasalahan operasional yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Yaitu yang pertama, bagaimana penerapan FAF dapat membantu merancang sistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif di PT EZ. Yang kedua, bagaimana sistem baru yang dirancang menggunakan FAF dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan redundansi data. Yang ketiga, apakah penerapan FAF ini dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan di PT XYZ? Nah, yang keempat, yaitu apakah penerapan FAF dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan di PT XYZ? Bagian selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis utama atau H1. Di sini hipotesis menyatakan bahwa penerapan FAF di PT XYZ akan memberikan dampak yang positif dan cukup signifikan terhadap sistem pengelolaan keuangan di perusahaan. Nah, yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H2. Di sini penerapan FAF dapat membantu mengatasi permasalahan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penyusunan laporan keuangan pada PT XYZ. Selanjutnya yang ketiga yaitu hipotesis nol atau H0. Di sini hipotesis menyatakan bahwa penerapan FAF di PT XYZ ini tidak akan memberikan dampak yang berarti pada sistem pengelolaan keuangan perusahaan dalam hal efisiensi maupun efektivitas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu tujuan, yaitu merancang sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi menggunakan FAF. Nah, yang kedua, mengukur efektivitas penerapan FAF dalam mengurangi kesalahan pencatatan dan redundansi data di PT XYZ. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi dampak penerapan FAF terhadap waktu yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan di PT XYZ. Nah, yang keempat yaitu memberikan rekomendasi bagi PT XYZ untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem pengelolaan keuangan yang baru. Selanjutnya, manfaatnya yaitu teoritis, yaitu referensi bagi pengembangan lebih lanjut dalam penerapan Federal Enterprise Architecture Framework di sektor keuangan dan dapat memperkaya kajian akademik terkait penerapan FAF pada sektor swasta. Selanjutnya, pada bagian praktis, memberikan panduan dalam merancang arsitektur sistem pengelolaan yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan serta mendukung pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertamanya itu tentang enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur ini adalah pendekatan sistematis dalam mengelola struktur dan operasi organisasi melalui penggunaan teknologi informasi atau TI. Nah, ya, ini berfungsi sebagai cetak biru yang membantu organisasi untuk merancang dan mengintegrasikan sistem TI, sehingga dapat mendukung pencapaian strategi bisnis dalam waktu yang panjang. Nah, sebagai alat manajemen, AI ini juga bertujuan untuk menghubungkan antara kebutuhan bisnis dengan implementasi teknologi, menciptakan keselarasan antara infrastruktur TI dengan tujuan bisnis organisasi. Dan juga AI ini berperan sebagai penghubung
antara operasional bisnis yang dengan membentuk arsitektur yang fleksibel, yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat cepat. Nah, yang kedua itu Federal Enterprise Architecture Framework atau FAF. Nah, FAF adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh pemerintah serikat yang awalnya untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan misi, tujuan, dan kebijakan organisasi federal. FAF ini juga menyediakan pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan, mendokumentasikan, dan mengelola arsitektur teknologi informasi di berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Nah, kerangka ini digunakan untuk memastikan bahwa semua sistem informasi ini dapat berfungsi secara terintegrasi dan mendukung operasi pemerintah secara efisien. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam FAAF. Yang pertama yaitu architectural drivers. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan arsitektur, baik dari segi eksternal seperti regulasi pemerintahan ataupun teknologi, dan dari segi internal seperti kebutuhan bisnis dan perubahan organisasi. Adanya architectural drivers ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan strategis organisasi dan membentuk arah arsitektur. Selanjutnya itu current arsitektur. Maksudnya yaitu gambaran menyeluruh tentang sistem, aplikasi, dan proses bisnis dan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini. Tahap ini juga mencakup proses analisis kesenjangan atau gap analysis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan target arsitektur yang diinginkan nantinya. Selanjutnya, target arsitektur, yaitu visi dan deskripsi sistem teknologi di masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Target arsitektur ini harus mendukung visi, misi, dan tujuan strategis organisasi, serta memberikan peta jalan atau roadmap untuk mencapainya. Selanjutnya itu architectural models. Maksudnya rancangan yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan hubungan antar komponen sistem. Model ini mencakup proses bisnis, model data, teknologi, dan keamanan untuk membantu pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya, architectural segments. Maksudnya bagian atau unit spesifik dalam organisasi yang membutuhkan solusi arsitektur tertentu. Segmentasi ini dapat membantu organisasi untuk memprioritaskan area yang perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan operasional. Yang selanjutnya, strategic direction. Maksudnya arah strategis yang memberikan panduan dalam pengembangan sistem arsitektur. Ini mencakup tujuan strategis organisasi, prioritas bisnis, dan penyelarasan dengan Enterprise Performance Lifecycle atau APLC. Adanya strategic direction ini untuk memastikan keselarasan antara visi dan implementasi. Selanjutnya, transitional processes. Maksudnya tahapan untuk yang harus dilalui untuk beralih dari sistem saat ini ke sistem yang baru nantinya. Ini mencakup pengelolaan risiko, pengaturan prioritas proyek, penyelarasan roadmap teknologi, serta evaluasi kinerja sistem. FAAF sendiri memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu menyediakan pandangan yang terpadu, di mana FAAF dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang struktur organisasi, proses bisnis, teknologi, dan data. Dengan adanya pendekatan ini, organisasi itu dapat memahami dengan lebih baik bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain, sehingga memudahkan koordinasi. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya FAAF ini, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang tumpang tindih, memaksimalkan penggunaan resource, dan menggunakan biaya operasional dengan optimal, sehingga nanti menghasilkan output yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu mendukung pengambilan keputusan. FAAF menyediakan informasi yang terstruktur dan berbasis data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan arsitektur yang jelas, para pemimpin dapat mengevaluasi dampak teknologi terhadap bisnis dan memilih solusi yang paling tepat. Selanjutnya yaitu memastikan keselarasan, di mana tujuan utama dari FAAF adalah memastikan bahwa teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis sejalan dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Keselarasan ini memungkinkan organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik nantinya. Selanjutnya itu memudahkan pengelolaan perubahan. Dengan menghadapi perubahan seperti perkembangan teknologi,
kebutuhan bisnis baru atau perubahan regulasi, FAIF menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengelola hasil transisi secara lebih efektif. Hal ini mencakup perancangan transisi, mitigasi risiko, dan penerapan langkah-langkah yang meminimalkan gangguan terhadap operasional. Berikutnya yaitu tentang mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu sendiri merupakan serangkaian proses sistematis dan berulang yang dilakukan oleh entitas bisnis untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan, di mana siklus ini berisi beberapa tahapan utama, di antaranya mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, lalu mencatat transaksi ini ke dalam jurnal umum, dilanjutkan dengan posting ke buku besar nantinya, dan dilanjutkan dengan penyesuaian akun, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan buku. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Umumnya jenis-jenis laporan itu dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama neraca, yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu yang meliputi pendapatan, beban, dan laba bersih atau rugi bersih. Yang terakhir yaitu laporan arus kas yang menunjukkan arus masuk dan arus kas keluar selama suatu periode tertentu. Selanjutnya itu aktivitas dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas utama, di antaranya perencanaan anggaran, pengendalian biaya, pengelolaan kas, analisis keuangan, pengambilan keputusan investasi, dan pengelolaan utang. Selanjutnya tentang konsep pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan dukungan teknologi informasi untuk dapat memberikan data yang akurat dan real-time. Menurut sumber literatur pengelolaan keuangan, teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam mengotomatisasi pencatatan transaksi, pengintegrasian data keuangan, dan pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya tentang pentingnya integrasi sistem. Integrasi sistem adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Ketika berbagai sistem terhubung satu sama lain, data dapat mengalir secara otomatis dan real-time. Hal ini dapat memungkinkan beberapa hal, diantaranya eliminasi data duplikasi, peningkatan akurasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta adanya peningkatan efisiensi nantinya. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau dapat dibilang mixed method, di mana pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh PT XYZ, dan pada saat yang sama juga dapat mengukur dampak penerapan FAIF itu sendiri secara objektif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh PT ini dalam pengelolaan keuangan dan untuk memahami proses bisnis yang berjalan sebelum penerapan FAIF. Yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas, yaitu wawancara mendalam, observasi secara langsung, dan studi dokumentasi. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur secara objektif dampak penerapan dari FAIF ini terhadap efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan di PT ini. Beberapa variabel kunci yang diukur meliputi penyusunan laporan keuangan, jumlah kesalahan pencatatan, dan redundansi data sebelum dan sesudah penerapan FAIF. 3. Metodologi penelitian. Metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, sistem pengelolaan keuangan berbasis Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF dikembangkan menggunakan pendekatan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah sebuah metodologi yang sistematis dalam merancang, mengembang, menguji, dan memelihara sistem informasi. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan bisnis, tetapi juga berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diinterpretasikan secara akurat dan mendalam. Setiap data dianalisis untuk menguji hipotesis dan memberikan jawaban atas tujuan penelitian terkait penerapan Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF di PT XYZ. 4. Hasil penelitian. Analisis masalah pengelolaan keuangan di PT XYZ. Dari hasil analisis yang dilakukan, beberapa masalah utama dalam pengelolaan keuangan di PT XYZ dapat diidentifikasi, yaitu pertama, kesalahan pencatatan data keuangan, kedua, redundansi data, ketiga, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, keempat, tidak adanya sistem otomatisasi, dan kelima, keterbatasan akses real time. Selanjutnya yaitu hasil penerapan FEAF di PT XYZ. Berikut adalah hasil-hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu peningkatan akurasi pencatatan keuangan, yang dimana sistem yang dirancang menggunakan FEAF berhasil mengurangi kesalahan pencatatan data keuangan secara signifikan. Yang kedua itu pengurangan redundansi data. Dengan adanya integrasi sistem, redundansi data dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu waktu penyusunan laporan keuangan berkurang, di mana waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan berkurang secara drastis. Yang keempat yaitu akses data keuangan real time. Dengan adanya sistem baru memungkinkan manajemen untuk mengakses data keuangan secara real time. Selanjutnya yaitu otomatisasi proses, yaitu proses-proses manual yang sebelumnya dilakukan secara terpisah, kini dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya itu efisiensi sumber daya. Dengan penerapan sistem baru, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dalam proses pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu ada beberapa tantangan dan kendala. Pertama itu adaptasi pengguna. Staf keuangan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya terbiasa dengan proses manual dan penggunaan Microsoft Excel. Nah, itu tantangan yang kedua, biaya implementasi. Penerapan sistem baru berbasis FEAF memerlukan investasi yang signifikan, baik dari segi infrastruktur teknologi maupun pelatihan staf, yang dimana tentu biaya implementasi tentu lebih besar. Selanjutnya itu tantangan dan kendalanya, perubahan proses bisnis. Proses bisnis yang sebelumnya telah berjalan dalam waktu lama harus diubah untuk disesuaikan dengan sistem baru. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak di dalam perusahaan. Itulah beberapa tantangan dan kendala. Selanjutnya yaitu bab 5 yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertama, penerapan FEAF dalam pengelolaan keuangan di PT XYZ terbukti efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu sistem pengelolaan keuangan baru yang dirancang berdasarkan kerangka kerja FEAF berhasil meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses pencatatan, validasi, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengurangan redundansi data. Dicapai melalui integrasi sistem yang memungkinkan data dimasukkan hanya sekali dan kemudian secara otomatis terdistribusi ke seluruh model yang relevan. Yang keempat yaitu akses data keuangan secara real time. Memberikan manajemen PT XYZ kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan informasi yang lebih akurat. Selanjutnya yang kelima, tantangan utama dalam penerapan sistem baru adalah kebutuhan adaptasi staf keuangan terhadap teknologi baru dan perubahan proses bisnis yang sebelumnya sudah aman. Yang keenam yaitu peningkatan efisiensi dan akurasi. Penerapan FEAF terbukti meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan di PT XYZ. Selanjutnya itu peningkatan pengambilan keputusan manajemen. Laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan data yang lebih andal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dampak pada efisiensi operasional dan kepatuhan regulasi. Penerapan FEAF memungkinkan PT XYZ mematuhi standar pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah menyangkal, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.